Halo YouTuber, selamat datang di channel Meja dan Solder. Pada kesempatan kali ini saya akan memperbaiki DVB. Jadi DVB untuk penerima antena parabola ini kena petir. Jadi ada petir yang menyambar katanya dan langsung mati. Setelah tadi dicoba, sekringnya putus. Oke, ini adalah sekringnya putus. Saya sambung lagi, sebelum dibuka putus lagi, berarti ini power supply-nya ada yang konslet. Oke, kita akan lanjutkan untuk cek satu persatu untuk power supply ini. Oke, tetap stay tune di channel Meja dan Solder. Oke, kita langsung saja. Kita akan buka power supply-nya. Jadi power supply-nya memakai power supply switching. Nggak ada keterangannya ini kira-kira berapa ampere. Oke, kita buka. Kalau ingin memperbaiki power supply khususnya switching, pastikan kapasitor yang ada di sirkuit AC yang voltasenya sampai 300-400 volt ini sudah kosong. Jadi Anda bisa memakai solder atau memakai beban lampu untuk mengosongkan kapasitor ini. Karena kapasitor sesuai fungsinya masih menyimpan tegangan kejut, karena beban output ini dari DVB ini tidak aktif, jadi masih menyimpan tegangan. Tapi karena ini pas dicoba langsung short sekring ya, sekringnya langsung short, jadi nggak apa-apa. Nah, kalau ini disentuh sudah langsung kosong karena tegangan belum masuk. Langkah pertama untuk menentukan atau memperbaiki sebuah peralatan elektronika, tentunya kita harus melihat bentuk fisiknya dulu. Nah, bentuk fisiknya kita lihat kalau ini udah satu variabel, yaitu sekringnya putus. Intinya kalau sekring putus berarti ada sirkuit yang short, hubung pendek, atau ketika kena tegangan dia short. Macam-macam penyebabnya. Nah, ini juga kalau dilihat di PCB, nah ini ada bekas kebakar. Ini adalah sirkuit kopling ground nih, kalau nggak salah ini ground ya. Oke, kita ambil dulu variabel kedua ini. Nah, oke, kita akan lacak satu persatu kerusakannya. Karena rangkaian power supply ini adalah short, jadi langkah pertama yang dilakukan adalah mengukur apakah terjadi hubung singkat antara switch setelah saklar ya. Ini switch setelah saklar, yaitu line AC-nya. Jadi line AC ini apakah short? Karena ini ada switch yang terputus, jadi kita cari rangkaian yang di sini. Jadi checkingnya menggunakan skala ohmmeter kali 1 atau kali 10. Kita cek dari bagian konektor plug AC atau cuk atau stekernya. Oke, kita cari jalurnya. Ini adalah jalurnya, jadi ini anggaplah jalur fase bersama jalur ground ya. Ada dua jalur, ini menuju ke sini. Ini adalah saklar, ini adalah fuse sekring yang tadi putus. Berarti kita harus ceknya dari setelah fuse dan setelah saklar. Jadi titiknya, pengukurannya titiknya ini sama ini. Kita ambil multimeter. Jadi yang kita ukur adalah titiknya adalah titik 1, test point 1, test point 2.
Oke, multimeter saya berdirikan dulu biar gampang bacanya. Oke, sudah lihat ya. Oke. Pastikan multimeter terkalibrasi dengan benar. Jadi 0 menunjukkan bahwa benar-benar konsleting. Oke. Kita langsung saja sep. Oh kan, baru 1 titik aja udah konslet. Untuk memastikannya lagi, kalau sini tidak ya, memastikannya lagi dibalik ya polaritas dari multimeternya. Jadi dibalik, tes ulang, sep. Nah ini berarti memang benar-benar ada konslet di bagian inputnya, input supply dari PLN nya. Oke, itu poin pertama. Langsung aja kita cari penyebab dari short circuit tersebut. Perlu Anda tahu bahwa power supply MPS atau switching dikenalnya, ada bagian yang live atau aktif, ini masih ada setrumnya. Terus setelah trafo sekunder outputnya ininya cool, jadi tidak berbahaya karena tegangan sudah diturunkan. Ini ya bagian yang live ini yang paling penting, yang paling ribet. Nah, kalau ini hanya memakai rangkaian yang satu IC-nya THX203H. Oke, nanti kita cari datasheetnya. Ini pembangkit osilator tipe apa, seperti itu. Oke, kita identifikasi dulu yang penyebab short pada rangkaian ini. Jadi tadi tentang IC ini, jadi nanti kita cari datasheetnya. Nah, rangkaian pertama yang kita temui di switching yang pertama adalah rangkaian pengubah tegangan AC menjadi DC, yaitu ada dioda. Oke, dioda bridge, jadi ini dioda 1 ampere. Setelah itu disearahkan lagi dengan menggunakan kapasitor. Di internet banyak sih ya rangkaian contoh rangkaiannya. Nah, ini kapasitor yang ini 10 mikrofarad 450 volt, jadi tegangannya memang masih tinggi di sini. Terus sebelum disearahkan, nah ini ada warna biru, ini adalah kapasitor tegangan tinggi juga yang fungsinya sebagai filter, jadi filter noise yang ada pada listrik PLN gitu ya. Jadi noise itu bisa berasal dari peralatan rumah tangga yang memang banyak mengeluarkan noise. Jadi agar power supply ini aman, jadi dipasang filter. Jadi power supply switching yang bagus tuh filternya ada RLC, jadi ada lilitan, ada kapasitor. Ini cuma pakai kapasitor, mungkin karena bentuknya kecil dan simple dan peralatannya juga kecil. Oke, kita coba cek dulu output di sini di kapasitornya, apakah dia terjadi hubung singkat atau konslet apa tidak. Oke, ini negatif, positifnya. Setelah dia mati, ini adalah rangkaian negatif, ini positif. Oke, tidak nyambung, kita balik dulu, nyambung sedikit, tapi tidak mencapai 0, artinya tidak konslet ya. Jadi kalau bolak-balik dia nyambung sampai 0 berarti konslet. Berarti kita identifikasi yang menyebab konslet adalah sebelum dioda bridge. Oke, kita cek ini kapasitornya, ini yang belum bisa kita cek karena harus dicabut.
Jadi prediksi awal adalah bisa jadi kapasitor filternya ini atau dioda bridge ini. Oke, kita coba cabut dulu. Jadi ingat nyambutnya pakai solder ya. Jadi makanya tetap stay tune di meja dan solder. Oke, kita udah cabut satu kakinya dulu untuk memastikan ini short atau tidak. Jadi biar nggak rugi juga kalau cabutnya dua. Jadi kalau susah mengukurnya boleh cabut langsung keduanya. Oke, jepitkan kaki satu. Jadi megangnya ya sesuaikan ya. Oke, ini kakinya satu lagi. Oke, tidak, terus dibalik lagi. Oke, tidak ya, tidak, berarti kapasitor aman. Lebih aman lagi pakai kapasitor tester. Kita cek sirkuitnya kayak tadi, masih short, dibalik masih short. Oke, berarti kita akan cek bagian dioda ya. Diodanya kita fokuskan sekarang. Oke, langsung saja kita cek aja di sini. Kalau bolak-balik intinya short, ini short, ini juga short. Kalau dioda nggak usah dicabut juga nggak apa-apa, short, short ya. Nanti kita pastikan pasti kita cabut. Ini untuk prediksi awal aja. Oke, ini aman, kita balik lagi. Kalau nggak short biasanya ada yang putus juga, mungkin nggak kuat dia putus. Jadi kalau dioda harus ada sedikit pergerakan seperti itu. Ini ada pergerakan sedikit tapi tidak nol, masih bagus. Sama juga ini ada pergerakan tapi tidak nol. Kalau dibalik juga pasti bagus ya. Nah, oke, berarti kita curigai jadi kapasitor yang ini. Jadi yang ini harus kita cabut dan yang ini, dua-duanya ini. Oke, kita kembali ke solder. Oke, kita cabutnya satu kaki dulu. Jadi kakinya bisa diangkat dulu ya. Yuk. Nah, yang penting satu kaki udah ngambang begini, kita bisa mastikin kayak kapasitor ini ya. Oke, kita cek lagi. Jadi cabut tes, intinya kalau mau memperbaiki komponennya seperti itu. Jadi kita harus cabut dari sirkuitnya. Oke, kita masih di posisi ohmmeter. Oke, short.
Oke, short juga. Ini udah mati. Kapasitornya cabut aja dulu. Short ya, berarti ini dua-duanya udah mati. Ini ya, jadi kita akan ganti diodanya dulu. Habis ganti dioda, sekring, nanti kita tes kalau tidak ada yang short. Nah, karena udah dicabut, kita coba dulu sini. Jadi sirkuit yang di awal short, jadi tidak short karena komponen sudah dicabut. Jadi identifikasi awal bahwa dua dioda itu adalah short. Nah, apakah ini penyelesaiannya? Belum tentu ya, karena ini short, bisa jadi IC-nya ini bisa jadi kena gitu ya. Ini juga saya nggak tahu nih IC-nya ada yang jual apa enggak. Oke, ini IC switching. Tapi kita coba ganti dan kita tes, harus dites. Oke, saya akan ganti dengan dioda yang sama. Oke, kita ganti menggunakan dioda yang sama. Kalau ini tipenya adalah 1N4002. Nah, boleh aja sih 4001, 4007, sama aja, yang bedakan dia tuh voltasenya. Ya, voltasenya bisa cari di datasheet. Oke, kita akan pasang. Kalau ini 4007, jadi 4007 voltasenya lebih besar sampai 1000 volt. Tapi ini voltase 4002 udah lebih dari cukup. Oke, kita pasang. Pastikan saat Anda memasang, katoda dan anodanya jangan sampai kebalik. Nah, kalau kebalik gimana ya, nggak bisa mengarahkan ya. Jadi dioda jembatan teorinya juga harus dipahami. Oke, yang satu di sini. Ini belum dilubangi. Oke, biar lebih jelas ya. Oke, kita udah pasang satu seperti ini. Nah, dan ini juga satu dipasang. Ingat anoda dan katoda. Kakinya bisa ditekuk biar tidak jatuh. Oke, fix, tidak mengganggu. Setelah itu kita soldering. Jadi walaupun ini sudah diganti ya, ingat bahwa untuk pencegahan terjadi rangkaian tidak bekerja, semua yang di sini atau bahkan di sini ada yang retak. Kalau tidak bisa lihat retak, solder aja, jadi biar aman. Jadi apalagi ini adalah frekuensi tinggi, tegangan tinggi, biar tidak terjadi loncatan listrik seperti itu. Jadi resoldering, jadi solder ulang itu wajib ya dalam servis. Nah, itu kita, karena ini kan udah lama sekali barang elektroniknya, tentu karena panas dan bekerja terus menerus, ada aja yang retak sedikit. Jadi apa salahnya disolder dulu untuk hasil yang lebih maksimal. Oke, pastikan tidak ada yang konslet. Ini sekring sudah saya isi kawat kecil ya. Nah, ini kawat kecil sebagai pengganti dari sekring juga bisa. Setelah terpasang semua, kita cek lagi komponen input ya. Komponen inputnya oke, tidak bergerak. Oke, saya naikkan dulu dikit ya. Kita cek komponen input, ini tidak ada gerakan. Oke, langkah pertama sudah
selesai. Jadi mudah-mudahan sih nggak ada rangkaian yang konslet lagi seperti itu. Jadi mudah-mudahan rangkaian ini sudah cukup mati di sini, nggak ke IC. Oke, kita akan coba testing apakah kebakar lagi rangkaiannya atau tidak. Oke, kita akan pasang dulu satu baut. Switch. Oke, lebih baik kita pasang di boxnya agar lebih aman. Kasih aja pengunci satu baut. Oke, dan ini nggak perlu dipasang ya, jadi outputnya nggak perlu dipasang dulu. Jadi yang penting tidak jeglek. Nanti kita bisa ukur apakah keluar tegangan lewat soket ini. Oke, jadi mohon hati-hati dalam mencoba biar tidak kejut. Pastikan saklarnya on. Oke, sebentar tidak ada masalah. Kita akan coba ukur outputnya apakah ada tegangan, karena kita kan nggak tahu hidup matinya tanpa dipasang di modul. Jadi untuk menghindari terjadi hal yang buruk atau tegangan loss, ya kita coba pakai multimeter dulu. Kita posisikan pada posisi 12 volt. Kita baca outputnya besar ya, 3,3 sampai 15, berarti kita pakai 30 volt agar aman. Di sini bisa dibaca tegangannya ya, jadi udah ada keterangan seperti ini. 20 volt, 15, ground 33. Kita cari ground sama 15 voltnya. Jadi semuanya nanti kita cek. Bagusnya gitu, apa namanya, dikasih kawat aja. Kawat atau kaki komponen juga boleh. Yang saya pasang adalah 0 dan 15 volt. Jadi ini yang ground ya, ini yang positif. Oke, kasih tempat yang aman. Oke, mungkin seperti itu. Geser sedikit, nanti kita basa. Kalau ada tegangannya atau ada pergerakan jarum, berarti yang terukur 15 kurang lebih, berarti power supply sudah bekerja.
terukur batas ukur 30 adalah 15 volt tadi. Oke, 15 volt, tapi dia agak getar. Oke, keluar tegangan yang 15 volt, kita biarkan turun agar kosong. Setelah itu kita coba yang 20 volt. Sama, dipindah saja ya. Jadi hati-hati dalam pengukuran seperti ini ya, karena rentan sekali probe-nya ini malah konslet seperti itu. Oke, kita tes. Oke, 20 lebih ya, 22. Oke, tegangan sudah keluar. Sekarang kita tes yang 3,3 volt. Ini yang terakhir ya testingnya, mudah-mudahan juga keluar ya. Oke, keluar 3 ya. Oke, seperti itu cara memperbaiki power supply untuk DVB-nya. Nah, ini power supply sudah normal, tapi kita akan coba dulu karena ini kenanya petir, apakah bisa men-setup. Mudah-mudahan modul MPEG-nya tidak kena. Oke, kita akan rakit dulu kabel-kabelnya. Oke, sudah terpasang kabel ya di MPEG prosesornya. Oke, kita akan coba. Oke, yes, solve ya. Jadi DVB sudah on. Oke, demikian. Jadi teknik service hari ini berhasil. Jadi tadi review sedikit, permasalahannya ada di dioda. Jadi dioda itu mungkin tidak tahan dengan kejutan listrik yang besar saat ada petir seperti itu. Jadi untungnya yang tidak kena adalah komponen prosesor switchingnya atau transistor switching yang ada pada chip IC, karena kebanyakan produk-produk seperti ini susah cari spare partnya atau pesan dulu dan lain sebagainya. Oke, demikian untuk tutorial cara memperbaiki power supply switching atau SMPS pada peralatan DVB. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan like dan komen di bawah jika ada pertanyaan. Semampu saya akan saya balas seperti itu. Dan jika video ini bermanfaat, bisa di share atau dibagikan ke sosmed atau ke teman-teman Anda semua. Oke, terima kasih. Salam kreatif. Sampai jumpa di video lainnya.